Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat sore. Arin kembali menyapa Anda ya di sore hari ini. Karena seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita kembali punya sesuatu yang spesial di hari ini. Ini penghujung bulan November di tanggal 30 November 2022. Dan kita seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan kembali berbincang. Bincangnya santai aja, boleh nggak Pak? Iya, di sore hari ini kembali kita akan berbincang santai tapi padat manfaat dan informasi tentunya ya, karena kita kembali sore hari ini kedatangan orang nomor 1 saat ini di Kota Cimahi. Selamat datang Bapak PJ Wali Kota Cimahi, Pak Dik Suratno Nugrahawan. Selamat sore Bapak. Sore. Wilujeng Sonten. Mohon atur nuhun kasumpinganana Bapak di studionya Mix Radio. Siap. Iya, di sela kesibukannya yang sepertinya padat ya, cukup padat. Alhamdulillah. Padat. Iya, karena padat juga tanggung jawab, padat juga ini ya Pak, yang harus diurusi banyak nih di Kota Cimahi. Nah, sore hari ini kita ingin kembali berbincang mengenai pajak daerah Pak. Karena pajak daerah ini seperti kita ketahui merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Cimahi. Ya. Betul begitu ya Pak? Betul. Nah, sebagaimana kita ketahui juga kita sebagai warga Kota Cimahi, sebagai pribadi maupun sebagai orang yang melakukan usaha, pelaku usaha juga punya beberapa kewajiban untuk membayar retribusi atau membayar pajak yang nantinya menjadi pajak daerah dan ujung-ujungnya jadi pendapatan asli daerah ya di Kota Cimahi. Betul. Ya, mungkin bisa langsung saja disampaikan gimana Pak sebetulnya mengenai pajak daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para wargi nu aya di Kota Cimahi yang saya cintai, ya alhamdulillah barangkali ini adalah kesempatan saya untuk bisa menyapa para wargi sadaya. Iya. Alhamdulillah hari ini saya difasilitasi untuk bisa berbincang, membicarakan hal-hal yang memang menjadi urusan kita bersama ya. Tentu dalam kaitan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik ya. Dan memang dalam hal pajak daerah ini merupakan salah satu sumber yang kita gunakan untuk membiayai aktivitas pembangunan di Kota Cimahi ya. Yeah. Dan alhamdulillah sejauh ini kami telah mendapatkan dukungan dari masyarakat berupa ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Yeah. Ya, pajak daerah ini alhamdulillah ya memang walaupun memang 100% tapi kami rasakan sangat-sangat berarti. Insya Allah ini akan menjadi hal yang akan kita lakukan untuk lebih memberikan informasi ataupun sosialisasi atau bahkan mengedukasi masyarakat. Untuk yang belum tahu ya. Betul, tentunya untuk yang belum tahu bahwa pajak daerah ini hal yang penting untuk mensukseskan pembangunan di Kota Cimahi. Iya. Seberapa penting sih Pak sebetulnya kalau misalnya mengaitkan pajak yang kita tunaikan ya sebagai pribadi maupun sebagai pelaku usaha, pajak daerah ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, ini kan untuk membiayai pembangunan di Kota Cimahi ya. Dan sepertinya nggak hanya pembangunan ya, tapi pemeliharaan, kemudian juga pengadaan yang baru gitu ya. Semua gitu saya kira. Semua. Yang namanya belanja pemerintah ini salah satu sumber anggarannya adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Di mana dalam PAD ini ada komponen pajak daerah maupun ada retribusi daerah. Nah, kedua pendapatan inilah yang kemudian itu menjadi hal yang harus coba kami gali. Kita lakukan upaya-upaya yang mudah-mudahan itu tidak memberatkan masyarakatnya. Contoh misalnya untuk PBB, sebagian besar sudah melaksanakan tanggung jawabnya, alhamdulillah, dan
mungkin juga saya perlu sampaikan apresiasi yang cukup tinggi untuk wajib pajak yang sudah menunaikan tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain ada kelompok masyarakat yang belum mematuhi itu. Nah inilah yang akan coba kita kembali gali, kita sampaikan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Karena ya jujur lah, PBB ini menjadi salah satu komponen terbesar dari pendapatan asli daerah. PBB ya justru. Kita sangat mengandalkan dengan PBB. Iya. Jadi ya tidak ada pilihan lain masyarakat untuk bisa mematuhi hal ini. Insya Allah semua yang kita dapatkan yang memang bersumber dari masyarakat ini akan kita kembalikan kepada masyarakat. Tentunya dalam bentuk yang lain ya. Betul. Bagaimana kita menyelesaikan infrastruktur ya, entah itu jalan, drainase atau mungkin juga fasilitas kesehatan, pendidikan dan yang lain. Ini bagian dari hal yang kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari pengenaan pajak. Ya. Nah, Bapak sebagai pimpinan yang saat ini tanggung jawab terbesarnya ada di tangan Bapak ya. Betul. Untuk mungkin bersama Bapak Enda ikut mengelola pendapatan dari pajak tersebut ya untuk pembangunan sebesar-besarnya kayaknya untuk pembangunan di Kota Cimahi. Nah, terima kasih atas paparannya ya Pak yang sepertinya lebih kurang mengingatkan kita good listeners. Kita menyapa pendengarnya good listeners Pak. Ya. Good listener. Iya, mudah-mudahan jadi pendengar yang baik ya. Insya Allah. Ya. Dan untuk kita good listeners, warga Kota Cimahi juga tentang pentingnya disiplin dalam membayar pajak karena seperti telah disebutkan pembayaran pajak ini dari masyarakat akan kembali digunakan. Iya, manfaatnya juga akan kembali dirasakan oleh masyarakat. Oke, good listeners, dan kita masih akan lanjut perbincangan kita di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. The best mix of music, the best mix of music, Mix 92. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali perbincangan kita di sore hari ini dan sepertinya Pak Dik-Dik masih dengan senang hati menyapa Anda good listeners dan juga menyampaikan beberapa hal masih berkaitan dengan pajak daerah yang tadi kita bicarakan ya Pak. Nah, sementara untuk di tahun 2022 yang akan berakhir sebulan lagi, ini sebetulnya ada berapa jenis Pak pajak daerah di Kota Cimahi dan mungkin dari jenis-jenis pajak daerah tersebut yang menjadi pendapatan asli daerah ini berapa realisasi yang saat ini didapatkan dari keseluruhan pajak daerah? Baik, terima kasih. Ya. Tahun 22 ini kita menerapkan 9 jenis pajak ya. Ya. Yang alhamdulillah dari setiap komponen pajak ini bisa kita realisasikan, namun tidak semua barangkali atau belum semua bisa mencapai targetnya. Yeah. Ada 9 yang kita kenakan, yaitu pertama pajak hotel, kemudian juga ada pajak restoran, hiburan, kemudian ada pajak reklame, kemudian pajak penerangan jalan, ada juga pajak parkir, kemudian pajak air tanah, BPHTB dan PBB. Nah, alhamdulillah dari semua pendapatan yang bersumber dari pajak ini secara akumulasi ya, kita sudah bisa mencapai 99%. Wah, padahal ini masih bulan November ya. Mudah-mudahan sebulan ini banyak yang bayar pajak ini Pak. Iya, jadi Cimahi saya kira dalam hal pemahaman terhadap kewajibannya sebagai warga negara yang baik sudah sangat baik. Alhamdulillah. Ini buktinya November kita sudah mencapai 99%. Ya. Dan memang ini adalah hal yang kita harapkan seperti itu ya. Syukur kalau ternyata nanti di akhir Desember ini sudah bisa terlampaui. Artinya ini adalah sebuah indikator bahwa di Cimahi ini orangnya pada disiplin. Ya, sebagian besar warga masyarakatnya paham tentang kewajibannya untuk membayar pajak. Iya, betul. Sementara kalau dari sisi realisasi nominalnya gitu Pak, itu kita bisa mencapai sih 167 miliar. Wow. Ya, dari total 160
168. Iya, iya. Ya 99%. Iya, 99%-nya ya sudah tercapai. Nah, dalam untuk mencapai realisasi yang tadi sudah sangat-sangat baik ya, 99% di bulan November, dan mudah-mudahan di awal Desember atau enggak sampai akhir Desember juga sudah tercapai 100% ya. Insya Allah. Nah, sebetulnya apa sih upaya dari pemerintah daerah Kota Cimahi untuk mencapai yang dilakukan untuk mencapai realisasi yang baik tersebut, Pak? Banyak. Iya. Banyak cara yang kita bisa lakukan. Pertama adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik yang memang menggunakan teknologi informasi ataupun melalui bentuk yang lain ya. Contoh misalnya dengan radio, spanduk, kemudian baligo, atau dengan medsos ya. Selain juga dengan cara-cara konvensional, misalnya dengan spanduk atau mungkin bertatap muka secara langsung, insya Allah. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita memberikan edukasi ataupun sosialisasi. Yang kedua, kita juga siapkan pelayanan-pelayanan yang bisa mempermudah masyarakat di dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya membayar pajak. Bayarnya jadi gampang. Lebih gampang ya. Kita sediakan kanal-kanal pembayaran non tunai yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam bertransaksi dalam hal pembayaran pajak ini. Insya Allah kita akan tambah terus fasilitas itu. Kemudian juga kita gunakan, nah kebetulan sekarang itu yang namanya pemanfaatan terhadap teknologi informasi ini sudah begitu menyebar luas ya. Makanya kita juga sudah kita luncurkan nih aplikasi yang berbasis IT ya. Ada yang namanya iPad online. iPad online. Ya, IPAD sebetulnya online. Oh iya. Ini dapat di download ya, diunduh di Play Store, dan ini bisa diakses oleh masyarakat, terutama yang akan coba memanfaatkan atau memberikan kewajibannya untuk membayar pajak. Ya bisa dengan cara-cara self assessment barangkali ya, sehingga nanti bisa diketahui berapa yang harus dibayarkan, kemudian yang dilaporkan tanpa harus datang ke kantor Bapenda barangkali ya. Insya Allah. Ini akan kami kembangkan. Kemudian juga ini terkait dengan pajak yang lain, BPHTB ya. BPHTB online juga kita sudah launching aplikasinya, yang mudah-mudahan ini dapat digunakan oleh para pejabat pembuat akta tanah atau PPATS di wilayah Kota Cimahi. Dan ini dapat diakses di web cimahikota.go.id. Semuanya udah tersedia ya. Sudah di cimahikota.go.id. Ya, kita permudah semua. Iya, jadi segala macam kemudahan sudah disediakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Jadi untuk Anda warga Kota Cimahi tinggal memanfaatkannya aja. Karena sekarang semua orang pegang gadget, semua orang pegang medsos, jadi gampang ya tinggal mengakses. Nah, kalau dari kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya belum pernah dilaksanakan dan pemerintah Kota Cimahi punya nggak, Pak, inovasi atau terobosan yang mungkin dilakukan di tahun ini gitu, Pak? Inovasi salah satunya tadi, tetapi hal lain yang mungkin ini juga memberikan semacam berita gembira. Kita lakukan atau kita terbitan kebijakan insentif ya. Insentif. Ya, alhamdulillah kita bisa menggulirkan kebijakan itu. Kita akan gunakan kewenangan yang ada untuk bisa memperingan para wajib pajak ini ya. Kita lakukan pengurangan terutama dalam menghadapi akibat dari pandemi COVID-19. Kita tahulah iklim berusaha ini sangat terganggu dengan pandemi COVID ini. Makanya kemudian kita keluarkan kebijakan insentif atau pengurangan pajak. Pengurangan pajak ya. Bentuknya diskon ya, Pak? Ya, pengurangan. Pengurangan pasti diskon. Kalau ibu-ibu senang kalau dengar diskon. Iya. Nah, kemudian yang lainnya mungkin ada beberapa faktor gitu, Pak, yang mungkin menjadi hambatan dalam hal pemungutan pajak. Ada nggak sih, Pak, di Kota Cimahi ini? Kalau kendala atau hambatan, saya kira
ini tidak terlampau sulit ya kalau di Cimahi, karena Cimahi ini kan wilayahnya kecil ya. 3 kecamatan aja. Iya, mungkin kenapa ini kemudian menjadi hal yang juga harus kita pahami, terutama untuk wajib pajak yang belum menunaikan tanggung jawabnya. Ini mungkin karena ada alasan atau faktor tertentu lah. Tapi kalau untuk urusan jarak ataupun itu saya kira tidak jadi alasan lah. Ya, betul. Apalagi kita sudah launching tadi, ada yang namanya e-Vet, kemudian BPHTB online. Saya kira itu sangat mudah untuk digunakan. Mudah diakses ya, jadi nggak usah banyak alasan. Ayo kita tunaikan kewajiban membayar. Ya, atau mungkin juga ada hal lain yang mungkin tanpa disadari oleh kami di jajaran pemerintah. Ya misalnya keterbatasan sarana prasarana ataupun jumlah SDM. Ya memang kondisinya seperti ini, artinya SDM ini kan menjadi persoalan yang terjadi tidak hanya di Cimahi, di daerah lain pun begitu. Tapi saya yakinlah dengan teknologi yang ada ini bisa kita minimalisasi dampaknya. Betul. Dan yang lebih kami harapkan justru masyarakat ini memiliki kesadaran untuk tetap membayar pajak, ya barangkali itu. Nah, kalau mengenai insentif pajak atau pengurangan pajak itu sendiri, ini khususnya karena kita lebih banyak tahunya salah satu bentuk pajak daerah ini PBB ya Pak. Nah, sebetulnya program keringanan pajak untuk PBB yang sudah diberikan kepada warga masyarakat Kota Cimahi di tahun 2022 ini atau selama pandemi mungkin ya Pak, itu apa saja sih Pak? Untuk PBB ini? Iya, untuk PBB, khususnya untuk PBB. Jadi gini, PBB ini kan salah satu jenis pajak ya, pajak bumi dan bangunan. Insentif yang kami berikan pengurangan, terutama untuk wajib pajak yang memang bisa menunaikan tanggung jawabnya secara tepat waktu ya. Semakin cepat membayar pajak, pengurangannya lumayan besar. Jadi kayak rewards ya Pak? Reward untuk. Nah, saya kira ini juga sama barangkali untuk di pajak yang lain, BPHTB pun sama kurang lebih. Gitu ya. Kalau bayar lebih, semakin patuh semakin kita berikan insentif. Iya betul. Jadi, nah ini mungkin bisa jadi semangat. Orang. Iya betul. Nah kalau di tahun 2022 ini mungkin juga sudah ada beberapa pengurangan pajak atau relaksasi ya disebutnya ya, relaksasi di pengurangan pajak yang sudah diberikan kepada kita warga Kota Cimahi seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada juga beberapa, jadi semakin cepat atau semakin tepat waktu kita membayar pajak, semakin besar ya kayaknya rewards-nya, hadiahnya gitu ya Pak. Oke. Dan untuk Anda good listeners, mungkin tadi sudah kita dengarkan juga banyak ternyata upaya yang dilakukan oleh Bapenda dan juga tentunya pemerintah Kota Cimahi sebagai upaya untuk meningkatkan dan tentunya juga mengoptimalkan perolehan pajak daerah. Dan sebelum kita simak lebih jauh mengenai kebijakan, inovasi atau upaya lain yang mungkin akan dilakukan oleh Bapenda, kalau tadi sudah dikeluarkan beberapa inovasi, kemudian juga terobosan baru terutama di bidang teknologi ya, untuk mempermudah Anda untuk membayar pajak. Nah mungkin nanti kita lihat di tahun berikutnya adakah yang sudah direncanakan oleh Bapenda dan juga pemerintah Kota Cimahi untuk bisa mempermudah dan juga menambah semangat kita untuk bisa membayar pajak atau menunaikan kewajiban kita di tahun 2023. Kita akan jeda sejenak, masih di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita masih ada di perbincangan sore hari ini masih mengenai pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah terutama di Kota Cimahi. Dan kita perlu berbangga ya karena pada sore hari ini sudah kedatangan langsung Bapak PJ Wali Kota Cimahi yang sudah berkenan untuk memberikan pemaparan mengenai pentingnya disiplin kita dalam membayar pajak
pajak, terutama pajak daerah untuk Anda para wajib pajak pribadi maupun sebagai para pelaku usaha di Kota Cimahi. Nah, ini karena ujung-ujungnya balik lagi ke kita ya. Semua pajak daerah yang kita bayarkan juga nantinya akan dikelola untuk bisa kita nikmati lagi sebagai pembiayaan dari pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Cimahi. Dan mungkin kita lanjut ya, kalau tadi kita membicarakan mengenai pencapaian kemudian juga realisasi di tahun 2022. Nah, kali ini karena tinggal sebulan lagi Pak, kita sudah menyambut tahun 2023 nih ya. Nah, untuk tahun 2023 sendiri apakah akan diselenggarakan relaksasi atau insentif pajak atau pengurangan pajak tersebut seperti di tahun 2022? Ya, insya Allah pemerintah Kota Cimahi nanti akan kembali menerapkan kebijakan ya seperti halnya tahun 2021 dan 2022. Hanya barangkali dalam hal ini presentasinya mungkin berkurang ya. Oh gitu ya Pak. Tapi beginilah, untuk ketetapan pajak yang 50.000 kita akan berikan kebijakan 100% ya. Kemudian untuk jadi nol ya? Ya, nggak usah bayar. Insya Allah. Iya. Kemudian untuk yang ketetapannya berkisar antara 50 sampai dengan 100, kita berikan kebijakan 50%-nya. Nah, sedangkan untuk yang di atas 100.000, ini kita ada formulasinya ya. Untuk yang lebih dari 100.000, bila mana dibayar sampai dengan bulan Maret, nah itu di awal akan berikan keringanan 5%. Iya. Ya, kemudian yang dibayarkan sampai dengan bulan April, kita kenakan keringanan 3%. Lumayan. Nah, kemudian untuk yang sampai dengan bulan Mei, kita berikan keringanan 2%. Iya. Nah, sementara untuk para pensiunan, kemudian para veteran dan pemohon pengurangan yang mengajukan permohonan di tahun 2019 sampai dengan 22 dan sudah dikabulkan, kita akan berikan pengurangan secara otomatis dengan besaran pengurangan maksimal dan tentu saja sesuai dengan kriteria subjek pajaknya tanpa mengajukan permohonan. Oh, gitu. Nah, ini memang menurun. Kalau dibanding dengan tahun 2020, 2020, kemudian 2021 menurun presentasinya. Tetapi ya inilah bagaimana kita mencoba untuk bisa memahami persoalan di masyarakat. Ya, tapi ya punten, barangkali dalam hal ini karena PAD ini menjadi hal yang penting juga untuk keberlangsungan pembangunan, ya insentif yang kami berikan juga ini harus dalam upaya yang memang terukur. Artinya pengurangan ini ya kalau bisa sih memang setiap tahun kita besarannya sama gitu, tapi faktanya kita butuh biaya besar untuk membangun ini. Makanya tahun 2020 kita berikan keringanan 20% gitu ya. Kemudian 21 kita berikan keringanan 10%. Nah, tahun 23 nanti kita berikan keringanan 5%. 5% ya, iya. Tapi dengan keadaan ekonomi yang mudah-mudahan sih terus meningkat ya Pak, mudah-mudahan terus membaik juga, mungkin keringanan yang meskipun diturunkan juga, tapi lumayan lah bisa kita nikmati ya. Karena kami pun di jajaran pemerintah kota berkewajiban untuk menjaga iklim perekonomian di kota ini tetap baik ya. Insya Allah ini juga menjadi hal yang mudah-mudahan bisa menjadi alasan kuat untuk ketepatan para warga masyarakat Cimahi di dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dalam hal membayar pajak. Iya. Nah, sementara untuk secara keseluruhannya, kalau tadi target pencapaian pemberian relaksasi, kemudian juga pengurangan pajak, kalau secara keseluruhan bagaimana Pak target penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi di tahun depan, di tahun 2023, dan kemudian apa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi ke depannya untuk pencapaian realisasi di tahun 2023 tersebut? Ya, tahun depan atau tahun 2023 kita akan fokus terhadap upaya-upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dan juga antisipasi adanya ancaman resesi global. Namun tentu saja pemerintah kota ini harus bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder dan kita akan terus berupaya sehingga
dari sisi penerimaan pajak daerah ini bisa mencapai target. Ya kita imbangin lah dengan upaya-upaya yang mudah-mudahan itu juga bisa mempertahankan aktivitas perekonomian Kota Cimahi ya. Iya, mungkin ada upaya juga untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa memacu gitu ya. Jadi kayak penagihan pajaknya mungkin ya bisa dilakukan bekerja sama dengan pihak lain yang bisa membangkitkan. Ya bisa saja itu. Iya, gitu. Tapi ya. satu hal yang penting kembali lagi, bagaimana pajak ini tidak kemudian memberatkan masyarakat. Oh, itu yang utama ya. Tugas kita adalah bagaimana menjaga aktivitas ekonomi warga Kota Cimahi ini tetap terjaga, bahkan bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Ya kita nanti akan gulirkan program-program berkaitan dengan antisipasi terhadap resesi global ya. Kemudian juga kita akan dorong para UMKM ini sehingga bisa berkembang lebih baik melalui program-program yang ada di Dinas Teknis barangkali. Oh iya, iya. Oke, good listeners, dan mungkin sudah lengkap ya kita dengarkan pemaparan termasuk juga mengenai rencana di tahun depan yang tinggal sebulan lagi di tahun 2023 mengenai kebijakan yang akan dilakukan, kemudian juga upaya-upaya yang ditujukan tentunya untuk pencapaian target PAD melalui pajak daerah. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan sore hari ini, kita akan kembali jeda dan simak dulu yang berikut ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di bincang sore kita di hari ini ya, di 30 November 2022. Dan mungkin sebagai penutup ya Pak, setelah tadi uraian yang cukup membuka wawasan bagi kita, terutama good listeners para wajib pajak yang ada di Kota Cimahi, mungkin ada kata-kata penutup yang bisa Bapak sampaikan untuk para good listeners yang sedang mendengarkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Iya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada warga masyarakat Cimahi yang sudah menunaikan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik, yaitu membayar pajak. Ya. Pertama itu. Ya. Yang kedua, Cimahi ini sudah ditetapkan sebagai daerah otonom. Nah, dalam status sebagai daerah otonom, Cimahi harus bisa memperlihatkan kemandiriannya. Iya. Ini artinya semua potensi yang ada harus dapat dioptimalkan. Dan tentu ini tidak terlepas dengan potensi-potensi yang bisa menambah pendapatan daerah. Ya, alhamdulillah ini harus menjadi catatan kita bersama. Iya. Oleh karena itu, di dalam hal memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, tentu PAD yang termasuk di dalamnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, ini harus bisa menjadi hal yang dapat kita pastikan bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena faktanya saat ini Cimahi masih banyaklah harapan dan impian masyarakat yang belum bisa kita penuhi. Kemudian juga kita memiliki persoalan yang memang harus kita tuntaskan, contoh banjir dan lain sebagainya ya. Dan intinya tantangan masih ada. Nah, hanya persoalannya tentu ini harus bisa dipahami oleh semua warga kota. Kami butuhkan kontribusinya, kami butuhkan dukungannya. Karena kalau semua mengandalkan pemerintah atau pemerintah Kota Cimahi rasanya terlalu berat. Ya, wujud dukungan dari masyarakat adalah salah satunya dengan menaati atau mematuhi kewajiban pajak. Ya, betul. Nah, ini terima kasih sekali lagi kepada warga masyarakat yang sudah menunaikan tanggung jawabnya untuk menjadi pembayar pajak yang taat, ya patuh. Terima kasih. Ya. Intinya itu. Iya. Mudah-mudahan kalau memang semua warga masyarakat Kota Cimahi patuh, insya Allah kita akan memiliki pembiayaan untuk bisa menyelesaikan persoalan ataupun tantangan Kota Cimahi satu persatu ya kita selesaikan. Kita menjadi lebih baik juga, insya Allah. Lebih mandiri juga ya Pak. Pembiayaannya bisa kita usahakan atau upayakan sendiri gitu ya dengan partisipasi yang begitu positif dari masyarakat tentunya. Betul. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Mix Radio
kepada good listeners atas waktunya untuk bisa berbincang, dan ini adalah hal yang menggembirakan. Saya bisa menyapa semua warga masyarakat Cimahi melalui saluran radio ini. Iya, terima kasih. Nah, demikian perbincangan kita di sore hari ini, perbincangan yang menarik, membuka wawasan dan tentunya syarat dengan manfaat, syarat informasi. Semoga dengan semakin terbukanya wawasan kita mengenai pentingnya perolehan pajak daerah untuk pembangunan di Kota Cimahi ini. Dan terima kasih atas kehadirannya di studio Bapak. Atur nuhun pisan. Terima kasih sudah berkenan menyapa good listeners semua dan tentunya warga Kota Cimahi, dan terima kasih juga untuk Anda good listeners yang sedari tadi telah menyimak perbincangan kali ini. Dan saya Rin Gasmara pamit untuk kali ini dan sampai jumpa.